Ngobrolin pangan. Terima kasih Mbak Riani. Mendorong kemakmuran. Seperti Oke, 1, 2. Apa? Foto lagi? Bentar, baru pulang. Oh. Ngopi, ngobrolin pangan Indonesia. Selamat sore Sobat Foi, balik lagi kita ke podcast Ngopi Ngobrolin Pangan Indonesia edisi kedua. Ini penontonnya mana ya? Oke, di sini saya Vivi, nggak sendirian. Di sini ada Lita, halo. Halo, yang akan menemani di podcast kali ini. Oke, sebelumnya sebelum kita lanjut nih, kalian semua sobat-sobat Foi harus subscribe YouTube Food Bank kita, like and share, komen, karena banyak sekali informasi-informasi nih tentang Food Bank di YouTube Food Bank of Indonesia. Betul banget. Nah, di podcast edisi kedua ini, ayo teman-teman udah pada nonton yang edisi pertama belum? Kalau belum nonton, tonton dulu ya. Karena kita kan udah masuk edisi kedua nih. Jadi teman-teman bisa ngikutin nih podcast ngopi bersama kita di sini. Nah, podcast ngopi ini apa sih? Podcast ngopi ini adalah podcast yang dibuat untuk bertemu dengan pihak-pihak yang sudah berkontribusi untuk membuka akses pangan bersama Foi. Nah, di sini ada dari relawan, terus ada dari donatur, kemudian ada akademisi, ada komunitas juga ya. Ternyata udah banyak yang ikut serta bersama Foi dalam usaha memerangi kelaparan dan juga menekan kemubaziran pangan. Nah, kali ini kita ketemu sama siapa nih, Vivi? Ya, betul. Di sore hari ini kita bertemu dengan tamu yang sangat cantik nih, teman-teman. Dari dunia usaha, dari Bank DBS. Halo Mbak Riani Agustini. Halo Mbak Riani. Oke, Mbak Riani ini dari VP Internal Komunikasi Bank DBS. Oke. Ya, jadi di podcast ngopi ini kita suasananya santai, sederhana, dan humoris sesuai karakter kita banget ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikut ngobrol santai kita bersama Mbak Riani yang sudah hadir di sini dari Bank DBS Indonesia. Tapi meskipun santai, tetap ada informasi yang bermanfaat pastinya buat teman-teman. Oke. Nah, kita kolaborasi sama DBS. Cerita dulu kali ya, cerita kemarin kita kolaborasi sama DBS ini sejak kapan. Jadi kita memang sudah bekerja sama dengan DBS sejak tahun 2019. Wah, berarti udah berapa tahun tuh? Udah 3 tahun. Oke, udah 3 tahun, bukan waktu yang sebentar ya Mbak Riani untuk kolaborasi Foi bersama Bank DBS. Dan kebetulan di tahun 2022 ini kita punya kampanye bersama. Betul. Apa tuh Mbak kampanyenya? Kampanye makan tanpa sisa. Kampanye makan tanpa sisa. Nah, dari tadi mungkin teman-teman udah ada yang salah fokus ya Sobat Foi. Di belakang kita tuh ada sesuatu yang mencolok. Ada penasaran? Iya kan? Ada sesuatu yang mencolok. Nanti kita ngobrol tentang itu, tentang kampanye makan tanpa sisa. Ya, betul. Nah, di belakang ini ada mobil pangan umat rakyat yang dimodifikasi oleh Bank DBS bersama Foi menjadi kulkas berjalan. Gimana nih Mbak Riani, kulkas berjalan itu apa sih? Oke, terima kasih Mbak Vivi, Mbak Lita buat waktunya. Halo sobat-sobat Foi semua. Nah, di sini saya sebagai Riani, sebagai perwakilan dari DBS Indonesia, ingin cerita nih sama teman-teman apa sih kegiatan yang sudah kita lakukan sama-sama dari Bank DBS Indonesia dengan Foi ini. Nah, kalau kita lihat ini di suasana mendung ini di belakang ada namanya kulkas berjalan yang tadi udah Mbak Vivi udah sebutkan tuh. Kulkas berjalan itu adalah mobil garda pangan umat ya. Itu yang kita rebranding, yang kita memang dikhususkan untuk melakukan distribusi paket-paket makanan ya. Kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Untuk tujuannya untuk apa? Agar salah satunya adalah pertama kita mengadvocate semua teman-teman yang ada masyarakat luar gitu ya, untuk bisa meminimalisir atau mengurangi sampah makanan gitu ya. Pertama itu. Jadi dengan harapannya dengan adanya kulkas berjalan ini
orang-orang bisa melihat, oke, ternyata apa sih yang dilakukan oleh DBS dan FOI itu kita mengajak, ibaratnya mengedukasi gitu ya, mencoba mengedukasi teman-teman untuk makan tanpa sisa, makan tanpa sisa gitu ya. Gitu. Nah, jadi makan tanpa sisa itu apa sih? As simple as kayak misalkan kalau kita mau makan pagi, makan siang gitu ya, kita mengambil porsi makanan secukupnya, gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh ibu kita, nenek kita sering suka ngomong local wisdom, kalau makan tuh piring dihabiskan sampai licin gitu ya. Nanti ayamnya nangis, Nanti jodohnya diambil rezekinya jauh diambil orang gitu ya. Nah, itu ternyata tuh memang kalau kita melihat dari dampak jauhnya itu kalau kita makanan yang kita akan makan tapi kita sisakan dan nantinya akan jadi sampah gitu ya, itu berkontribusi terhadap perubahan iklim nih yang tadi Mbak Rita ceritakan nih gitu, dimana kemarau yang harusnya sekarang lagi musim kemarau malah tetap hujan terus, suhu bumi naik terus gitu kan, gas emisi karbon juga tinggi gitu kan, kontribusinya juga tinggi tuh dari sampah makanan. Jadi inilah DBS itu memang berusaha mengedukasi, berkomitmen sesuai dengan misinya DBS, di mana kami mempunyai DBS itu ada pilarnya adalah meng-create social impact gitu ya. Salah satunya itu adalah dengan cara bagaimana mengedukasi rakyat Indonesia, terutama yang di perkotaan itu untuk meminimalisir sampah makanan. Gitu. Dengan ya ini ya, makan tanpa sisa. Makan tanpa sisa. Betul. Kampanye ini kan pasti latar belakangnya seperti yang udah diceritain Mbak Riani tadi ya, ada masalah tentang food waste gitu yang nanti akan merembet kepada krisis iklim, kemudian suhu bumi yang naik seperti itu. Nah, kalau pandangan Mbak Riani sendiri nih tentang apa ya, Indonesia ini kan ternyata menurut data menjadi food waster nomor 2 terbesar di dunia ya. Setelah Arab Saudi, ini pandangannya Mbak Riani itu seperti apa sih? Waduh, itu sedih sekali ya kalau kita mendengar data itu gitu. Karena kalau kita lihat aja data itu merepresentasikan suasana kita di sekeliling kita ya. Kita lihat aja Indonesia, kita negara terbesar kedua, tapi kita lihat spesifik lagi lebih kecil ke Jakarta aja. Di Jakarta sendiri total itu saya lihat data terakhir itu sekitar masyarakat Indonesia atau masyarakat terutama di perkotaan itu telah membuang makanan senilai 2,1 juta per tahun. Jadi berarti 2,1 juta kalau misalkan kalian sebenarnya ditabung, investasikan, itu dibuang tuh. Iya betul. Bisa buat jajan apa padahal ya Mbak ya, gitu betul. Ya, atau jajan atau ditabung bisa buat jalan-jalan bisa banget kan gitu ya. Ini sayang banget nih gitu. Oke. Lalu ya jadi dari sisi saya sih ngerasa bagaimana sih kita sebagai komponen masyarakat Indonesia harus semua berperan aktif untuk bisa setidaknya mereduce sampah makanan. Nggak jauh-jauh deh, di rumah kita sendiri dulu aja. Kita mulai di rumah kita sendiri dulu. Kalau misalkan kita mulai dari lingkungan terkecil, which is rumah tangga kita, otomatis kalau kita lakukan secara konsisten, itu akan semoga angka yang nomor 2 terbesar sebagai penyumbang peringkat dalam tanda petik ya. Peringkatnya jadi bisa turun gitu loh. Setidaknya kita bisa fokus, kita yang terbesarnya, yang terbaik itu yang baik-baik aja, bukan yang gitu menyumbang, ya. bukan yang menyumbang sampah terbesar, tapi menyumbang misalkan tenaga pendidikan yang terbaik. Ya, seperti itu. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong, sepi banget nih meja ya. Mohon maaf, Mas ada. Ini kan kita acara ngopi, ada kopinya nggak kira-kira? Oh ada ya kopinya, cepet ya, requestnya baru. Terima kasih. Kan enak kalau kayak gini ya. Sore-sore mendung. Terima kasih. Nah jangan disisain ya, karena kan kita makan tanpa sisa, minum juga tanpa sisa dong. Betul sekali. Mau minum dulu? Tita, silakan. Boleh. Yuk kita minum dulu deh. Mamalin. Yuk, betul. Sobat Kopi di rumah yang punya kopi, yang punya teh, ngopi sih sebenarnya, yang punya kopi, ayo ngopi bareng kita. Oke. Yummy, anget. Mantap. Nah, Nih, Sobat FOI, di 20 Mei kemarin FOI itu baru berulang tahun ke-7 nih. Dan juga sebagai peringatan
Hari Kebangkitan Nasional kita mengangkat tema yang sangat luar biasa nih, Vi, yaitu kebangkitan bangsa, pangan, dan perempuan. Itu kenapa yang duduk di sini perempuan-perempuan nih. Perempuan-perempuan. Nah, kalau dari Mbak Riani nih, Mbak, tadi kan kita udah tahu ya bahwa kita punya masalah yang memprihatinkan gitu. Sementara di sisi lain sebenarnya masih banyak kan orang yang butuh makanan itu. Makanya kita bikin kampanye ini. Kalau perempuan sendiri, perannya tuh sebenarnya penting nggak sih dalam isu ini menurut Mbak Riani? Wah, perempuan tentunya memegang peranan sangat penting nih untuk mengurangi sampah. Jadi kalau kita ngomongin skala terkecil, skala rumah tangga ya. Iya. Jadi perempuan itu memegang peranan sangat penting nih. Kenapa? Karena perempuan itu memang mempunyai salah satu topinya sebagai perannya sebagai manusia itu adalah kan sebagai komandan di rumah tangga. Betul. Gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, kenapa penting perempuan itu bisa ibaratnya mengomandai gitu ya semua anggota rumah tangganya untuk mengurangi sampah? Karena pertama, kesatu, dia bisa mengedukasi atau juga memimpin semua anggota rumah tangganya untuk bisa memilah sampah pertama, atau yang kedua juga bisa mengolah bahan makanan dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Betul. Pertama, misalkan biasa kan kalau perempuan ya perempuan misalkan memang bertugasnya, ada yang bertugasnya untuk memasak gitu ya, untuk menyediakan makanan di rumah. Nah, salah satunya yang kita bisa lakukan adalah kita bisa melakukan misalkan memasak semua bahan makanan itu diolah, jadi nggak terbuang. Misalkan kalau kita lagi mau masak udang, biasanya kan kepala udangnya kita suka buang gitu kan ya. Nah, ini udangnya kita bisa hancurin, bisa jadi ebi, bisa jadi kaldu udang, Penyedap ya. Betul. Jadi semua bahan makanan itu terpakai. Betul. Nah, itu. Kesatu itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan semua bahan makanan sehingga terpakai. Kedua, bagaimana perempuan juga bisa mengedukasi semua anggota rumah tangganya, semua anggota rumahnya itu bisa memilah sampah. Karena dengan memilah sampah itu merupakan satu aktivitas yang sangat penting. Dan kalau tidak kita lakukan, itu kita berkontribusi untuk menyumbang sampah dan menyumbang sampah yang besar ya kepada lingkungan gitu loh, seperti itu. Setidaknya kalau misalkan dari sisi sampah makanan kita olah, olah misalkan kita nggak langsung buang ke TPA gitu, misalnya langsung buang tempat sampah, itu tempat sampah sama petugas sampahnya langsung dibuang ke TPA gitu kan, itu juga nggak bagus ya pada lingkungan. Tapi kita juga bisa misalkan kita olah jadi kompos seperti itu kan, kita bisa pilah dari organik dan anorganik gitu ya. Nah, itu setidaknya suatu hal yang setidaknya kami dari DBS juga selalu mengkampanyekan itu. Kita menggiatkan aktivitas tersebut baik itu kepada seluruh karyawan dan juga kepada semua komunitas yang ada di DBS agar bisa berkontribusi secara nyata untuk bisa mengurangi sampah, terutama sampah makanan. Gitu. Oke. Jadi memang perempuan itu perannya sangat penting baik bagi dirinya sendiri. Misalkan yang kita masih single nih ya Mbak Via, misalkan kamu lapar mata, ada diskon buah sale gitu kan, ngisi kulkas tapi nanti nggak habis-habis gitu kan. Makanya ini sebuah kampanye yang memang ditujukan bergerak dari yang terkecil, karena kulkas itu kan sebenarnya masalah gaya hidup juga ya Mbak ya. Kulkas, kenapa ngangkat kulkas berjalan? Karena ya kita pengen mengajak teman-teman dari mulai individu bahkan nanti komunitas untuk memperhatikan gaya hidupnya agar bisa memanfaatkan makanan secara optimal, seperti nggak ada yang terbuang gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Iya. Sebenarnya sasaran campaign ini tuh kemana ya, Mbak Riani? Oke, ini kalau kita lihat di belakang tadi kan ini ya misalnya kulkas berjalan ya. Kulkas berjalan ini merupakan salah satu bagian dari program besarnya DBS Indonesia, kampanye makan tanpa sisa gitu kan. Nah, makan tanpa sisa ini kan memang kita launch itu di tahun 2020 gitu ya, bersama dengan FOI dari tahun 2019. Nah, di mana kita menggandeng FOI juga sebagai mitra kami untuk bisa menggerakkan ini ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, tapi target utamanya kami dengan kampanye makan tanpa sisa ini adalah karena DBS juga memang hadir di kota besar, target market ini adalah sasaran kaum menengah ke atas.
pekerja, entrepreneur, lalu juga dan kalau dari kita ngomongin usia, karena memang mereka tuh pekerja atau wirausaha gitu ya, setidaknya 20 tahun ke atas gitu. Dan memang mereka hidup di perkotaan. Kenapa kita hidup di perkotaan? Ya karena kebanyakan orang perkotaan tuh mungkin belum terbiasa untuk, ya maksudnya kebanyakan ya kayak makanan ini ya semua makanan ya mau karena akses dan kualitas banyak, mudah banget order GoFood gitu ya, order ini atau misalkan beli makanan tidak sesuai dengan porsinya terus akhirnya kebuang. Nah itu yang kita mau coba galakan tuh untuk minimalisir sampahnya. Betul. Berarti ini sama banget seperti tagline-nya FOI. Apa tuh tagline-nya? Mendorong kemakmuran, memerangi kelaparan. Kok sepi banget ya? Iya, sepi banget. Enggak lah, nanti kan rame dengan like, comment, and subscribe ya. And subscribe. Jangan lupa ya. Oke, jadi Bank DBS ini kan sudah bekerja sama bersama FOI dari tahun 2019, yang mana itu 3 tahun yang bukan waktu yang sebentar. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Dan kalau bekerja sama bersama FOI berarti kita sangat fokus terhadap isu pangan dan lingkungan gitu. Nah sebenarnya dari Bank DBS sendiri berarti kan sangat memandang bahwa isu pangan dan lingkungan ini sangat penting ya Mbak Riani. Karena kita udah bekerja sama terus nih selama 3 tahun dan Bank DBS terbukti masih aware dan juga ada usaha untuk mengadvokasi masyarakat terkait isu itu. Nah sebenarnya kenapa sih isu pangan sama lingkungan itu menjadi isu yang penting buat DBS? Oke, jadi DBS ini adalah, kalau kita kembali lagi ke DBS ya, DBS ini mempunyai visi the best bank for a better world. Jadi kalau kita ngeliat dari vision statementnya tersebut, DBS tuh memang berkomitmen tidak hanya untuk mengejar profit, tapi juga meng-create sustainability gitu. Makanya di DBS ini kita punya program gitu ya, yang memang kita canangkan sesuai dengan pilarnya kita adalah creating social impact. Nah, creating social impact itu kita turunkan lagi tuh ke berbagai macam program gitu ya atau aktivitas. Misalkan dari sisi karyawan gitu ya, dari sisi karyawan kita push juga mereka untuk misalkan teman-teman karyawannya di DBS itu untuk selalu berkontribusi kepada masyarakat gitu loh. Nah dari sini kita salah satu yang kita lihat align dengan visinya kami ini gitu ya, visinya DBS ini, kita lihat salah satunya adalah dunia kan selalu berubah ya, terutama kita melihatnya di sini dunia ini memang sudah semakin ibaratnya udah semakin fragile gitu ya, ibaratnya gitu ya, gitu dari sisi suhu bumi udah makin naik, gas emisi juga tinggi, mengkhawatirkan ya Mbak ya, mengkhawatirkan sekali gitu loh. Nah ternyata kalau kita runut lagi root cause-nya itu salah satunya adalah kontribusi yang menyebabkan gas emisi bumi itu meningkat, itu adalah dari sampah makanan gitu loh. Nah, sampah makanan ini ternyata berkontribusi sekitar 7% lah terhadap peningkatan gas emisi karbon ya gitu. Nah, dari sini juga kita melihat berarti kita harus melakukan tindakan nyata nih. Apa sih bagaimana caranya kita melakukan berkontribusi untuk bisa mengurangi sampah, otomatis tujuan akhirnya tuh tercapai. Tujuan akhirnya adalah memang untuk meng-create better world seperti itu. Ya, karena berarti pangan dan lingkungan ini memang sebegitu besarnya ya isunya, sehingga DBS itu menjadikan itu sebuah isu yang utama juga untuk dilakukan untuk menciptakan social impact untuk masyarakat gitu. Oke. Sip. Lihat Mbak Alita di belakang ada satu pos sama dengan donasi 10.000. Donasi 10.000 maksudnya gimana tuh? Itu sepertinya kita foto kali ya, selfie kali ya Mbak Riani ya. Satu pos. Oke. Mau foto dong kamera? Kita foto dulu, post terus donasi ya. Donasi, betul. Kasih contoh ya untuk sobat FOI yang ketemu nanti mobil kulkas berjalan yang kemana aja nih? Jalannya? Oke, kita ada dari hari Senin, Kamis sama hari Sabtu. Selama seminggu 3 kali teman-teman di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Barat sama Jakarta
Pusat. Nah, berarti Sobat Voi yang ada di daerah-daerah itu bisa berkesempatan lihat si kulkas berjalan ini ya, terus bisa foto bersama mobilnya. Betul. Satu foto sama dengan satu porsi makanan untuk anak-anak. Foto ya. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Sobat Voi yang ketemu mobilnya jangan lupa foto juga, terus spread awareness kepada followersnya. Pasti banyak nih followersnya anak zaman sekarang kan 1K gitu kan, 2K gitu kan. Aku mah apa ya? Aku mah cuman 100. Oh 100 ya. Iya lumayan lah berarti ya. Gak mau sombong Mbak Riani. 100 doang. Nah, spread awareness kepada followersnya atau teman-temannya bahwa ayo makan tanpa sisa. Soalnya ternyata ini isu yang sangat penting loh buat kita. Kita tuh kan nggak punya planet B ya. Kita cuma punya satu planet. Jadi kita nggak bisa pindah ke planet lain. Jadi kalau misalkan kita nggak rawat satu-satunya planet kita, siapa lagi yang Siapa mau lagi? rawat? Jadi kita mengajak teman-teman Sobat Voi untuk melakukan campaign yang sama nih teman-teman. Betul sekali. Kenapa? Panas. Panas. Padahal mau hujan. Iya, Tandanya apa nih? Biasanya tanda mau hujan kan panas. Oh gitu ya, udah nggak baik nggak sih lingkungan kita? Iya betul. Heeh. Nah ini isu lingkungan Betul, juga, selain isu isu pangan, isu lingkungan kan juga penting. Sangat Tadi, penting. root cause-nya kenapa di bumi ini kita sekarang udah merasa nggak nyaman lagi, suhunya naik, terus iklimnya nggak menentu, cuacanya nggak menentu. Kalau mau janjian sama temen padahal di musim kemarau ya, tapi tiba-tiba nanti begitu udah cantik mau keluar hujan gitu kan. Ini kan udah ada perubahan atau pergeseran apa ya namanya, keteraturan iklim di Indonesia gitu. Nah kalau di DBS sendiri memandang ini gimana Mbak Riani? Tentang perubahan iklim, terus mungkin kita udah bisa bilang krisis iklim kali ya sekarang. Oke. Nah, memang DBS ini kan kembali lagi kalau misalkan kita kembali ke misinya kita kan DBS sebagai the best bank for a better world gitu kan ya. Nah, jadi memang DBS selalu berkomitmen untuk melakukan kegiatan usahanya, tapi juga sambil meng-create impact, dampak kepada society. Jadi nggak cuma mikirin diri sendiri aja atau organisasi sendiri aja. Nah, kalau kita ngeliat kita beroperasi di mana sih Bank DBS? Di bumi ya, planet bumi ya seperti tadi planet bumi. Planet bumi itu bukan planet Mars ataupun lainnya gitu ya. Nah, planet bumi ini ternyata sudah banyak nih isu-isunya yang memang membuat planet bumi ini sangat rentan lah keberlangsungannya, sustainability-nya gitu. Nah, sesuai dengan pilarnya DBS yang memang pilarnya adalah creating social impact, kita melihat isu iklim ini sangat erat kaitannya gitu, sangat penting. Dan ternyata kalau kita lihat lagi isu lingkungan ini atau isu iklim ini memang connecting so closely gitu ya, sangat erat kaitannya dengan sampah makanan, dengan makanan. Betul. Nah, makanya kita tarikin, oke, ternyata kalau kita misalkan membuang-buang makanan, kita makan atau misalkan kita buang makanan, itu berkontribusi terhadap menaikkan gas emisi kaca nih gitu ya. Dimana nanti suhu bumi makin naik, nantinya akan ada global warming segala macam yang memang nanti membuat dunia lebih chaotic lagi gitu kan, ibaratnya gitu. Makanya DBS mengeluarkanlah kampanye makan tanpa sisa ini nih, dimana memang kita dengan mengeluarkan makan tanpa sisa ini, kita ada 3 pilar nih atau 3 program yang kita lakukan. Kita advocate, di mana kita meng-create awareness sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya, misalkan teman-teman makan tanpa sisa, jangan buang-buang makanan sayang gitu kan ya, pamali nanti susah jodoh lah, rezeki diambil orang lah gitu, rezeki kayak gitu ya segala macam. Dan juga memang selain itu juga memang bukan cuma local wisdom aja, tapi memang bisa berkontribusi terhadap meningkatkannya sampah di lingkungan gitu kan. Lalu juga selain advokat, kita juga aktifnya kita itulah dari DBS, kita menggerakkan seluruh karyawan untuk memang walking the talk gitu. Jadi kita juga selalu menggiatkan karyawan DBS itu kalau makan tuh sesuai porsinya. Kita selalu makan tanpa sisa. Kita meng-create campaign di sosial medianya kita gitu ya, dengan dengan semua lapisan employee juga, dan juga dengan
dengan influencer-influencer yang ada juga gitu ya di Indonesia gitu, agar edukasinya kecapai nih gitu loh. Lalu juga kita yang ketiga adalah kita melakukan live program. Jadi kita memang bermitra dengan FOI gitu ya, dengan FOI, biar karena FOI kan jaringannya juga semua nih ke seluruh Indonesia nih. Nah, at least kita bisa menjangkau seluruh pelosok lapisan masyarakat Indonesia, sehingga kampanye ini juga bisa berjalan dengan lebih sukses. Betul. Semakin banyak yang tahu tentang isu ini dan peduli, dan tadi walking the talk, gak cuma mengkampanyekan tapi juga melakukan apa yang dikampanyekan. Oke, luar biasa. Mantap sekali. Oke. Apa Terah, nih? ini udah enggak. Seharian kali? Seharian ya. Apa lagi nih? Oke. Mungkin ini sih yang paling penting, harapan dari Mbak Riani sebagai narasumber kita, teman ngobrol kita, ayo kita minum lagi sekali lagi. Minum ya, oke. Ngopi lagi kita? Harapan dari Mbak Riani dan juga mungkin dari Bank DBS ya, terkait isu food waste di Indonesia dan juga kampanye makan tanpa sisa untuk teman-teman yang nonton Sobat Voi. Ada berapa penonton kita kira-kira? Ada jutaan lebih. Jutaan, 1.560 kayaknya. 1.560 Sobat Voi yang nonton. Harapan dari Mbak Riani apa? Oke. Harapan saya buat sobat-sobat Voi ini dimanapun berada, mulailah kita menjaga bumi kita dengan kapasitas kita masing-masing. Pertama, mungkin dari setidaknya kita lakukan satu rutinitas yang kecil, nggak masalah, nggak mesti besar. Kita mulai dulu yang kecil aja, kita rutinitas yang kita bisa lakukan sehari-hari, tapi lakukan dengan konsisten. Rutinitas itu adalah kita bisa misalkan sesuai dengan kampanye yang kita, ini kulkas berjalan makan tanpa sisa. Oke. Kita lakukan deh kampanye teman-teman atau sobat-sobat Voi itu mulai hari ini, mulai detik ini, nanti makan siang, makan malam, makan sesuai porsinya tanpa sisa. Tidak boleh ada sisa sedikit pun, misalkan ya di piring tuh harus dimakan. Kalau misalkan nyimpen makanan di kulkas, cek apa yang bisa diolah agar sampai misalkan sayur-sayur nggak terbuang. Kita bisa olah sebagai bisa tumis, bisa untuk makan sebagai lalapan. Itu coba tolong dicek betul di kulkas masing-masing, di rumah, di kosan, di rumah masing-masing gitu ya, dicek bisa mana makanan yang kita bisa olah sehingga tidak terbuang. Karena kalau misalnya kita kelupaan, seringkali lupa tuh anak-anak kos juga suka nyimpen aja, nyimpen doang. Wah, udah expired. Lupa nih, punya makan. itu gitu kan. Iya, gitu kan, sayang tuh. Jadi kita lakukan rutinitas kecil, makan tanpa sisa setiap hari, setiap kali makan. Kalau misalkan teman sobat-sobat Voi misalkan oke, biar lebih ada acknowledgement-nya, bisalah posting gitu ya lewat IG-nya teman-teman sobat-sobat Voi, YouTube-nya, atau misalkan lewat sosial media TikTok gitu ya, yang lainnya. Coba posting biar juga bisa menggerakkan teman-teman di sekitarnya sobat-sobat Voi ini gitu loh. Jangan lupa pakai hashtagnya gitu. Makan tanpa sisa, tag DBS Indonesia ID. Ada di Voi juga. Okay. Makan tanpa sisa, habiskan dan berbagilah. Betul. Kalau nggak bisa makan tanpa sisa, masih ada bahan-bahan di kulkas yang bagus kualitasnya, tapi kok kayaknya nggak akan habis ya untuk aku konsumsi sendiri. Bisa dibagikan kepada sekitarnya. Atau kalau bingung sekitarnya siapa ya, bisa dibagikan ke Food Bank of Indonesia. Waduh, udah kerasa ya, udah nggak kerasa nih. Nggak kerasa nih. Jadi bingung. Aduh, udah lumayan sangat ini ya. Pembahasannya sudah selesai, mungkin teman-teman. Oke. Ini tadi luar biasa banget harapan dari Mbak Riani. Kita, teman-teman Sobat Voi di rumah, bisa berkontribusi sesuai kapasitas kita. Jadi kita harus tahu nih kapasitas kita. Kalau misalkan memang baru bisa mulai dengan diri sendiri nih, makan tanpa sisa, bisa dimulai dengan itu ya Mbak ya. Tapi dengan konsisten atau istiqomah gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata kapasitasnya lebih besar nih, artis TikTok gitu kan, biasanya kontennya masuk FYP gitu kan, itu bisa spread awareness juga kepada teman-teman biar yang lain juga tertarik untuk mengikuti jejak Sobat Voi gitu. Oke. Kalau kayak gitu berarti nanti makan malam apa ya yang porsinya cocok?
Gado-gado. Gado-gado enak kayaknya. Kita makan malam berdua aja nggak sih, Lid? Berdua ya? Iya, kan Nanti harus kalau berbagi. kurang, berbagi. Betul, daripada nanti Soalnya berdua. kamu belum ada teman berbagi. Belum ada teman berbagi nih. Oh, jadi sekalian promosi ya di sini ya. Oke. Meskipun obrolannya santai, tapi sangat berbobot ya, sangat bermanfaat ya. Semoga manfaatnya juga sampai ke sobat-sobat Voy di rumah, ya dimanapun, di seluruh penjuru dunia yang nonton lewat YouTube. Jangan lupa diingetin, subscribe, terus tonton video-video yang ada, karena kontennya sangat bermanfaat nih. Salah satunya yang seperti ini, jangan lupa kalau udah nonton, di like, di komen, terus di share gitu. Oke, terima kasih kepada Mbak Riani dari Bank DBS yang udah bersama kita nemenin ya di podcast ngopi edisi kedua. Nanti siapa tahu edisi ketiga, edisi keempat nanti ketemu lagi sama yang lain ya. Jangan kelewatan nih sobat Voy di rumah. Kayak aku mau tutup pakai pantun. Boleh. Tutup pakai pantun. Jangan lupa belum. cakep belum. Nanti cakep ya tapi Iya, ya. siap. Oke. Jalan-jalan ke Jagakarsa. Cakep. Jangan lupa pakai sepatu. Cakep. Ayo semua makan tanpa sisa. Cakep. Kok telat? Demi bumi kita yang cuma satu. Mantap. Oke, teman-teman sobat Voy di rumah sehat selalu. Sampai ketemu di podcast ngopi edisi berikutnya. Dadah.